Kembali and Kumpul and Co-working Indonesia has been such an important introduction to new networks and new relationships. Many of the staff that work at Secamuse have come from relationships that we've developed from meeting people in the co-working space. Kumpul adalah pemimpin untuk community-based coworking. Jadi coworking space di mana basis komunitasnya itu sangat kuat berdasarkan kebutuhan dari apa yang dibutuhkan oleh anggota-anggota orang yang tergabung di dalamnya. Kalau di Kembali itu sendiri sudah banyak komunitas di dunia perstartupan, jadi sangat mendukung untuk terjadinya kolaborasi dengan organisasi-organisasi lain atau tim-tim lain yang sangat kreatif. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Dan di layar HP-nya masing-masing tentunya sedang menonton acara Kembali Podcast, kita ngobrolin startup sampai Kempot. Oke, jadi saya Idan, ini siapa? Saya dengan Donald. Kayaknya udah episode kedua udah mesti kenal sebenarnya sih. Iya. Siapa tahu ada teman-teman yang di layar sana yang belum nonton. Ini pertama kali mereka nonton. Betul, benar kita sekali. Kenalan lagi, Mas Donald. Kenalan lagi, benar ya. Berarti kan ada yang nambah viewernya. Benar, ya. amin. Amin. Oke, jadi ini acaranya lumayan spesial loh, Mas. Soalnya ini kan menjelang hari Natal dan Tahun Baru nih. Kemudian ini juga akhir tahun 2020. Tahun yang benar-benar. Nah, benar-benar apa nih, Mas? Begitu deh pokoknya. Tapi emang di kesempatan kali ini kita mau ngobrolin soal jalan-jalan nih, Mas. Traveling nih. Soalnya karena nih akhir tahun nih ya. Akhir tahun benar. gitu. Kalau Mas Donald sendiri pengennya traveling kemana nih? Kalau ada pintu kemana saja misalnya nih. Mas Donald pengen kemana? Saya sebenarnya pengen mengunjungi setiap kecamatan yang ada di Indonesia. Oh. Itu tujuan saya beneran loh. Dulu saya pernah waktu masih hobi motor, saya tuh pengen bikin acara juga gitu namanya 1 minggu 1 kecamatan. Waktu itu adalah dengan seseorang yang dikenal dengan pemotor keliling dunia sekarang. Cuman ya nggak jadi, ditanya jadi inget lagi. Semoga 2021 tercapai nih, Mas. Sedikit sulit kayaknya sekarang. Mas balik tanya ke saya dong, kalau misalnya Minta ada pintu minta kemana saja. ditanya dia. Minta ditanya ya. Kalau ada pintu kemana saja sih mau kemana? Iya, kalau ada pintu kemana aja Mas Idan mau nggak kemana? Saya pengen jalan-jalan ke setiap kota yang ada di seluruh Indonesia, Mas. Oh, setiap kota. Setiap kota. Itu mungkin baru 100 tahun yang akan datang ya, baru bisa kelar Baru Mas bisa, ya. yang penting dapat vaksin lah ya. Iya. Tapi Mas, ini kita ngomongin soal traveling, kita ngomongin soal holiday, itu nggak lepas dari yang namanya startup di bidang pariwisata, Mas. Startup bidang pariwisata. Banyak juga sih sebenarnya ya. Banyak, Mas, dan sebenarnya saingannya kan juga banyak banget, Mas. Nah, itu dia dari luar negeri kan, ada Airbnb, ada OTT yang lain juga, segala macam. Sebenarnya mereka startup itu startup pariwisata bisa apa sebenarnya ya? Iya, Mas. Gimana sih caranya mereka survive? Tapi mereka survive nggak sih, Mas? Di Atau mungkin bersaingnya gimana ya? Nah, Ada nggak teman-teman yang lagi nonton anak-anak yang startup juga dunia pariwisata? Nah itu dia, kita pengen tahu, kita penasaran banget karena kita kan lagi di Bali nih, Mas. Bener. Kita di Bali, dunia pulau pariwisata, kita pengen tahu gimana sih startup pariwisata, Nah bisa kalau apa sih? teorinya Mas Idan gimana mengenai ini nih? Nah di segmen kali ini ada yang namanya TK, Mas. TK. Sekolah tuh kan awal kan TK dulu kan, teori kami gitu. Teori kami, ya, oke. Bisa apa? Oke, pastinya sih bisa satu membanggakan daerah masing-masing, daerah lokal masing-masing ya, ada local pride di situ. Iya. Kedua bisa meningkatkan ekonomi masyarakat lokal yang ada di sana gitu. Tapi kalau menurut Mas gimana? Kalau menurut saya sebenarnya tuh ditanya startup pariwisata bisa apa, banyak banget bisanya sih. Terutama apa yang belum dikerjakan oleh startup atau oleh tech company atau apalah aplikasi-aplikasi yang dari luar yang belum dikerjakan sebenarnya kita yang mesti kerjain dan masih banyak loh Indonesia kan. Benar. Kayak misalnya saya nggak tahu startup khusus kuliner misalnya. Oke. Iya kan, makanya saya pengen ke setiap kecamatan pengen tahu kan. I see. Saya dengar contoh di Bali katanya ada 99 macam jenis sambal katanya di Bali. Iya gitu. Oke. Jadi saya buat teori saya sebenarnya bahwa startup itu masih banyak yang bisa diulik
Tapi mesti lihatnya juga ke dalam, bukan lihatnya hanya di luar bikin apa kita bikin. Itu teori saya, Jangan teori. latah ya, Iya. harus ada inovasinya juga. Terus tadi Mas bilang ada potensi kolaborasi juga dengan industri-industri yang lain juga Industri ya. yang lain betul sekali. We'll see, kita lihat apakah teori kita benar, Mas? Iya, kita uji. Karena Kita uji, teori kan? teori hanyalah sekedar teori. Asik. Kalau nggak diuji. Pengujinya tuh ada 2 orang, Mas. Ada 2 orang, oke. Spesial banget 2 orang gitu. Ada co-founder dari sebuah startup yang luar biasa namanya Omni Hotelier. Omni Hotelier, oke. Apa itu nanti Mas? Nanti kita akan tanya-tanya beliau. Kemudian satu lagi, ini kita butuh sentuhan wanita Mas. Di setiap episode selalu butuh sentuhan wanita. Kita atau Idannya? Dua-duanya Mas. Ada founder dari Backpack Buddy. Backpack Buddy. Wah, ini keren juga ya. Ada yang hotel, ada yang backpack. Nah, Oke. dua tipe traveling yang berbeda ya. Gitu. Udah kita panggil mereka. Manggilnya gimana Mas? Ya seperti biasa dong, dengan teknologi teleport. Oke. Teleport. Kita pakai apa nih kadang? Tepuk tangan atau gimana? Tepuk tangan. Tepuk tangan sekali aja ya. Oke, sekali aja ya. Yang kompak nih kalau ngantar. Oke. Nanti setengah badan datangnya. Gagal nanti ya Gagal. teleportnya ya. Oke. Iya. Oke, kita tepuk tangan. Iya, kita panggil dia. 1, 2, 3. Maaf Mas, itu kan tadi tes ya, baru tes Iya, ya. tes. Nggak datang kan, nggak kompak soalnya. Karena iya. Jadi kita 1, 2, 3, prop. Oke. Nah, gitu. Oke, siap. Baik. Oke, 1, 2, 3. Wow. Waduh. Siap, tutup portal ya Mas. Dari atas tadi. Tambahin efek. Efek ya. Boleh, Yang boleh, diedit boleh, siapa? boleh. Wow. Aduh. Akhirnya sampai juga di Wah, sini. siapa ini kalian? Kita disummon nih. Di sini. Kita disummon. Di sini. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Mas Selamat Idan. siang. Dan selamat datang di Kembali. Kembali podcast Kempot. Kempot. Kempot ya. Karena kita mau ngobrolin startup sampai kempot-kempot ya kita ya. Sampai kempot ya. Siap, Iya. siap. Siap. Saya sudah menyiapkan tenaga sih. Oke. Siap. Oke teman-teman, kita udah kedatangan 2 narasumber yang luar biasa. Ada Bli Wahyu Cahyadi dari Omni Hotelier. Tepuk tangan dong. Thank you. Karena ada 1.000 orang di sini yang nonton. Di mikrofon suaranya Ya, bagus loh. sip. Kayak yang tepuk tangan rame kayak di sini Oh, tadi. iya. Wah, rame ya, rame. Bagus. Siap. Kemudian ada Mbak Niken Pertiwi dari Backpack Buddy. Oke, nah kita tuh tadi tuh sempat berteori nih mengenai industri pariwisata sama Waktu kalian startup. belum datang tadi. Oh iya. Sebelum Iya. kalian teleport. Iya. 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 Pesan tadi. Kita tuh pengen jawab pertanyaan startup pariwisata di Indonesia atau di Bali itu bisa apa sih gitu. Nah kita berdua tuh ada teori-teorinya. Kalau dari saya sih ini teori asal ya. Tolong Oke. kalau misalnya saya salah jangan dipukul, jangan dikebukin. Oke, siap. Ini startup pariwisata sih mereka. Bukannya Lu bonser. jangan ngomong gitu dong, beban nih kita. Bukan startup nge-gym. Jadi tadi tuh sempat ada teori bahwa startup pariwisata itu bisa banget kontribusi ke ekonomi lokal, bisa banget membanggakan, ada local pride-nya gitu, karena kan memperkenalkan tempat tersebut ke orang-orang dalam negeri maupun luar negeri gitu. Besok ada teori dari Mas Donald juga, saya lupa sih teorinya apa. Kalau teori saya bahwa sebenarnya kan jangan sampai hanya ngopi apa yang udah ada dari luar Indonesia. Kita bikin, tapi Iya, harus iya. lebih kreatif dari itu. Apa yang memang mereka di luar nggak ngerjain atau OTA lah biasanya nggak ngerjain, teman-teman startup mesti ngerjain gitu. Apa itu teorinya? Siap. Cuman nggak tahu bener apa nggak. Gimana Siap. Mas Idan sebagai host gini, kita mesti ngapain Iya, sekarang nih? kita mau nanya langsung sih sebenarnya. Cuman Oke. ada segmennya nih. Segmennya adalah 3C. Apa itu 3C? Apa tuh? Untung ditanya ya. Saya yang nanya. 3C adalah Anda curhat, Anda cerita, kami komen. Wadaw. Jadi kami cuma komenin aja. Komen udah. aja ya. Aman nggak berarti. ngasih- Ada nilainya ya nanti ya mempengaruhi kelulusan tuh enggak ada ya. Kita nggak ngasih solusi, Nggak kita ngasih nggak ngasih solusi, apa-apa. Nggak ngasih Cuman komen komen-komen aja. Hak Siap. netizen plus 62 ya. Iya gitu. Cuma Tapi nanti ngasih solusinya setelah podcast ini juga saya bisa diskusi lah sama Mas Donald dan Mas Idan. loh kok jadi dia hostnya Iya ya. Iya nih kok bisa jadi saya ya? Mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu, boleh nggak dijelasin dulu Bli Wahyu tentang Omni Hotelier itu apa? Oke, thank you Mas Idan, thank you Pak Donald juga. Pak atau Mas Donald Mas aja ya? aja lah. Saya adek ya. Adek ya. Nak.
Oke, thank you banget nih kesempatannya udah saya diberikan waktu untuk berkenalan sama teman-teman di Kempods. Jadi Cocok banget ya jadi host ya. jadi Omni Hotelier itu Omni Hotelier basicnya adalah sebuah Texas company, software as a service company gitu, yang didirikan oleh saya sama dua lagi founders kita, Pak Dewa Lipur dan Angga Sanjaya. Kita menyediakan sistem reservasi online yang bisa terintegrasi sama websitenya hotel. Jadi hotel kalau sekarang dia sudah punya website, kalau mereka mau dapat direct booking atau pemesanan langsung ke hotelnya, itu mereka nggak perlu bangun sistem lagi. Jadi mereka cukup bikin websitenya aja, atau mereka yang sudah punya website tinggal dipasangin sistem kita. Secara instan orang-orang atau traveler ini udah bisa langsung booking ke websitenya hotel. Jadi which is di sana si hotel ini tidak lagi hanya bergantung mendapatkan direct atau online booking itu dari OTA aja. Tidak hanya room, karena kan instrumen bisnis hotel banyak ya. Nggak cuman room doang, dia juga punya experience. Jadi kayak spa, tour dan yang lainnya gitu. Nah, Omni juga ada fiturnya namanya experience booking. Jadi walaupun tamunya sudah in-house di hotel, dia si tamu juga bisa booking hal-hal yang menarik-menarik lainnya gitu di hotel secara online tentunya. Wow. Seperti itu sistemnya Omni. Oke, jadi mempermudah banget customer untuk dapat experience dari si hotel ini ya. Tanpa harus merasa bahwa customer itu kayak ke website lain, tapi dia bisa di website hotelnya langsung. Yes, directly. Direct gitu ya. Ya kayak berasa kita nonton Bali United tapi tiketnya beli di loket bukan di Salo. Gitu. Direct. Jadi mungkin tidak ada efek dalam tanda kutip membunuh brand hotel gitu ya. Kan ada beberapa OTA kan yang memang kayaknya semua hotel tuh kayaknya diadu gitu ya. Iya. Aduh yang mana ya? By the way kita bersahabat dengan OTA. Iya, enggak kan dia cuma ngomong startup aja. Iya, enggak ada yang gitu-gitu juga. Yoi. Itu sih Omni Hotelier. Oh gitu, itu Omni Hotelier. Oke, terima kasih banyak Beli Wahyu. Oh ya terima kasih. Oh ya, belum ya. Oke, siap. Gitu. Ini ada si cantik. Makanya saya mau tanya dulu ke Mbak Niki ya, panggilannya ya. Iya. Ya. Gimana Mbak Niki, backpack buddy itu apa sih Mbak? Sebenarnya backpack buddy itu terinspirasi dari masalah saya sendiri. Ketika saya jalan sama temen itu bingung habis ini kemana gitu. Makanya dari situ backpack buddy hadir. Karena saya hobinya jalan-jalan, saya rangkum dalam sebuah platform. Sehingga memudahkan buat teman-teman ketika datang ke Bali ataupun baru pertama kali ke Bali, mereka tahu bakal kemana aja seharian. Jadi kita ngumpulin itinerary, terus kita ngumpulin informasi-informasi terbaru. Nah kalau kalian nih para pendengar Kempot, Pendengar dan pelihat. iya, baik yang di Bali ataupun dari luar Bali, terus kalian tuh bingung pengen jalan kemana aja, seharian dapat kemana aja, terus tempat-tempat wisata yang baru itu di mana aja. Nah, kalian bisa searching di website kita, nanti kalian akan mendapatkan apa ya, ide-ide itinerary gitu. Keren. Tapi juga sebenarnya saya sempat kepoin ininya Instagramnya kan, itu memang jadi pengen jalan-jalan gitu kan. Kayak kemarin kalau nggak salah terakhir ada posting mengenai pasar malam ya. Ada pasar-pasar malam yang ada di Denpasar apa di mana gitu. Kok jadi pengen gitu jalan-jalan. Kalau orang Bali nyebutnya senggol biasanya. Pasar senggol. Nah, kalau di Instagram itu kita fokusnya ada 3. Yang pertama kita kasih webtoon. Nah, itu ceritanya webtoonnya itu adalah Niki lagi jalan-jalan. Nah, kita tuh mengekspos tempat-tempat wisata. Jadi tempat wisata ini ada apa aja sih? Terus spot foto mana sih yang terbagus gitu kan? Nah itu dalam bentuk webtoon. Jadi aktornya tuh saya sendiri sebenarnya. Nah mau jalan-jalan kemana? Misalnya kayak di Denpasar ke Bajra Sandi atau ke Museum Bali. Terus banyak sih beberapa tempat. Memang dikhususkan satu webtoon itu adalah satu tempat. Terus kalau selain tempat wisatanya, kita juga kayak mencoba untuk berpikir ala backpacker.
di webtoonnya itu. Jadi mulai dari perencanaan, terus si Niki ini bingung mau nyari apa gitu, dia bisa tanya sama Backpack Buddy gitu ceritanya. Jadi dari webtoonnya itu sebenarnya menceritakan tentang seorang traveler backpackers yang pengen ke Bali tapi bingung harus cari informasi kemana gitu. Terus selain itu kita ngasih tips-tips juga, terus sama informasi tempat-tempat yang misalnya kayak pasar malam yang kayak gitu, terus tempat-tempat yang hotel murah, hostel murah kayak yang memang related buat solo traveler gitu. Wow. Menarik banget ya. Ada webtoonnya, terus juga kayaknya ada cita-cita terpendam jadi pemeran utama gitu ya. Tersalurkan di startup pariwisata ini di Backpack Buddy. Apa ya? Mungkin karena daya hayal gitu. Halu. Tapi ini sistemnya atau startupnya Niki itu sangat berguna banget tuh untuk pertama kali ke Bali nih, iya kan ya? Betul. Jadi dia nggak tahu tuh harus pergi kemana dulu, harus nikmatin apa. Wah itu sangat keren sekali nih Niki nih. Kita sebelum ngobrol-ngobrol, tamunya yang disuguhin apa nih? Oh iya nih. Mana ini mana? Aduh, gimana sih? Pantesan dari tadi serem sekali. Jadi kan nih pembicaraannya mulai seru kan, biar kita tetap adem gitu. Ada yang bikin adem nih. Oh iya. Jadi Apa itu? ini dari udah kelihatan di belakang sana tuh tulisan. Fruta Gelato. Terima kasih Mbak Tia. Mbak Tia, terima kasih bawain kita gelato. Bukan ya. Ini usahanya Tia bukan? Bukan. Ini ada mango, maaf pakai tangan kiri. Iya. Ini ada strawberry. Wah, aku banget. Terus Oh gitu. Ini ada coklat buat Coklat. Mas Luna. Mohon maaf pakai tangan kiri Iya, Mas. terima kasih. Buat saya ada stracciatella. Stracciatella. Itu stracciatella. Itu vanilla pakai serutan pakai apa? Ketela. Bukan kok ketela. Nutella. Coklat. Parutan coklat. Parukan coklat. Wow, kreatif banget ya. Iya, ini jadi Keras banget berarti ya, ada parutan coklatnya. Betul juga. Iya, keras banget itu pasti. Ada parutan coklat di Kita dalamnya. bilang terima kasih lu sama Thank Fruta. you. Thank you, Fruta. Makasih loh. Mau sambil makan juga boleh. Itu jadi di dalamnya dia canggih, ada sendok yang di bagian dalamnya gitu. Benar-benar Sebuah inovasi yang sangat luar biasa. Ini inovasi ini. Mau ada tisu juga ada, kita udah siap. Iya, 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 iya. Wow. Ambil tisu. Kita coba dulu guys. Jadi kalau buat teman-teman yang lain, nggak bisa yang teman-teman UKM yang mau taruh produknya di sini juga boleh nih nemenin obrolan kita makin asik. Bener banget. Jadi silahkan buat teman-teman UMKM, silahkan hubungin kita. Iya. Hubungin kembali. Wow. Saya mau coba ini boleh? Coba nih. Boleh. Nah ini, udah kalian ngomong lah, kami mau makan kok. Iya, iya. Wow, Fruta ini ademnya sampai ke hati, teman-teman. Waduh. Waduh ini Fruta ini cocoknya diminum pas abis dimakan Dimakan. dong. Dimakan dong. Pas cocoknya pas apa nih? Cocoknya pas apa nih? pas lagi putus cinta. Waduh, bikin hati jadi adem lagi. Mantap. Pas lagi traveling, jalan-jalan, backpackan ya, siang-siang, panas-panas, makan ini. Oh iya, Iya, Bali kan panas kan ya, terkenal Iya. dengan panasnya. Nah karena balik nih ke teman-teman nih kan, kenapa sih milih startup di industri pariwisata? Gitu loh. Memang gini loh, kan Bali udah terkenal, tapi memang sekarang masa pandemi terus jadi kita semua ya beginilah keadaannya. Gonjang-ganjing ya. Gonjang-ganjingnya, tapi terus kalian tetap di startupnya gitu jalan. Malah ini dua ada tokoh-tokoh yang buat saya mereka tuh tidak vakum malah. Iya, tetap jalan gitu. Malah makin aktif kayaknya ya. Makin aktif gitu kan. Wah, amin. Itu kenapa emang kalian tuh bisa melakukan apa sih dari startup gitu supaya teman-teman pikir oh kalian bukan cuma sekedar nyari uang bikin startup tapi ada sumbangsi apa sih? Ya. Tidak hanya BU ya, tidak hanya sekedar BU. Iya, uang itu perlu, cuma kan kita perlu lebih daripada itu. Value namanya. Value, benar. Oke, Siapa Niki nih? mungkin duluan. Ladies Boleh, first ya. Maniki boleh. Karena saya mau mencicipi Fruta. Iya. Gelato terenak di Bali. Kenapa malah justru saat pandemi gini saya mendirikan startup pariwisata. Mungkin karena apa ya? Nggak bisa diem ya. Sebelumnya memang sudah punya bisnis yang related, tapi ketika stuck di Bali kita bingung apa ya, kayak jiwa-jiwa travelingnya itu masih bergejolak tapi karena terbatas oleh peraturan-peraturan dan masa pandemi gini butuh nih disalurkan gitu kan. Nah jadi
kebetulan kita iseng memberikan apa namanya ide bisnis seperti itu awalnya. Nah sesuai dengan passion saya kan traveling, terus suka mengorganisir sesuatu, dan suka banget dengan namanya ketemu orang baru sama ngobrol. Jadi agak awalnya tuh bingung jalan nggak ya bisnis kayak gini, sebenarnya bisnis modelnya itu baru banget. Iya. Dan apalagi target marketnya itu adalah backpackers, which is dibilang kurang lah duitnya gitu kan. Agak-agak Tapi- kismin gitu ya. Tapi Iya. itu kan stereotip kan sebenarnya kan? Iya. Ya stereotip. Soalnya menurut saya sama tim yang namanya backpacker zaman now itu adalah traveler mandiri, sebenarnya mereka punya duit. Tapi Setuju, karena setuju. nggak pakai travel agent, makanya mereka tuh pengennya disebut backpacker. Ya. Padahal nggak gini-gini banget lah, nggak Yes. kayak backpacker di luar negeri gitu kan. Betul, setuju. Cuman kalau dibilang backpackers udah kayak keren aja bisa solo traveling sendiri gitu kan. Iya. Nah, oleh karena itu dari awalnya sebenarnya gini, bingung juga. Nah, ini udah apa namanya? Kebetulan kita masuk inkubator kan. Udah diviskan jadi bisnis. Sekarang how to make money gitu kan. Awalnya gitu, stres juga karena tamu juga nggak ada gitu kan. Tapi ini sebenarnya adalah masa-masa kita untuk menggali lagi apa sih bisnis model yang cocok kayak gitu, terus berinovasi seperti apa, terus market yang ingin kita tuju harus di apa namanya diniskan lagi kayak gitu kan. Makanya kan sekarang kita memang promosi jasa, tapi kita nggak terlalu hard selling lagi gitu. Kita lebih karena di masa sekarang kita mengajak orang-orang untuk desire gitu ya, tahapan desire gitu kan. Jadi hasrat travelingnya itu tersalurkan lewat postingan-postingannya Backpack Buddy, lewat konten-konten. Jadi saya sama tim itu udah fokusnya ke konten sekarang. Nah masalah nanti bagaimana untuk monetisasinya itu kita tetap kayak apa ya, kayak kita punya mentor, termasuk Pak Donald juga mentor kita gitu. Pak Guru. Banyak Mau dong dimentorin sama Mas Donald. Hubungi nomor di bawah ini. Di masa-masa sekarang ini adalah banyak menyerap dari pengalaman orang-orang lain gitu. Sebelum apa namanya marketnya itu udah ada gitu, udah banyak yang kesini, kita ketinggalan gitu kan. Jadi masa-masa sekarang itu adalah perbanyak link, ketemu orang, perbanyak ilmu, perbanyak konten, sehingga dari konten-konten Backpack Buddy menimbulkan desire dari market tersebut, dan mereka tahu kalau Backpack Buddy itu adalah fokusnya adalah di jasa gitu. Jasa itinerary, foto helper, terus nanti kita akan menjual paket-paket yang memang bisa dilakukan oleh solo traveler. Solo traveling mudah dengan Backpack Buddy. Itu tagline-nya ya, kayaknya ya. Mantep banget. Ingat traveling, ingat Backpack Buddy. Kayak iklan-iklan di radio. Iya. Menarik banget nih Mas Donald. Jadi Backpack Buddy ini pengen bikin viewer itu penasaran dulu nih. Betul. Iya kan, sama konten-kontennya. Terus akhirnya setelah mereka mikir, wah lucu juga ya konten-kontennya Backpack Buddy. Mau dong di-arrange travelnya sama mereka. Di-arrange travelnya. Dan juga kan mungkin banyak destinasi wisata yang belum tahu orang sebenarnya ada apa aja di Bali, karena perlu kita angkat, memberikan reason gitu ya orang buat ke Bali. Nanti kalau mau ke Bali pas mau nginep cari hotel, nah mungkin itu perannya. Nah, sekarang gini bisa apa nih Omni ini supaya bisa menarik atau membantu apalah, silakan nih gimana? Oke, jadi saya sedikit cerita aja kalau ini keren banget sih si Niki ide bisnisnya. Karena basically kalau orang liburan, ini pada dengerin gak sih? Semua gitu. Enak ya. Fruta mantap. Enggak bohong, ini emang enak banget. Rasanya jadi pengen seperti Anda menjadi Iron Man. Tapi didengerin kok, Iya. Aku takut kok didengerin. Enggak. Jadi gini, kita tuh sadar, kalau saya sendiri gitu melihat bahwa bisnis hospitality itu dimulai dari 4 faktor. Mulai dari inspiring, habis itu booking, habis itu experience, habis itu share.
empat ini. Di antara 4 elemen ini, semuanya memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Niki tadi udah nyebutin satu. Oke. How people can selalu bisa booking, ya harus inspiring dulu. Itu yang dilakukan Niki. Gitu. Oke. Jadi kan, kalau misalnya Mas Donald nih mau liburan ke Labuan Bajo misalnya. Sebelum Mas Donald berkeputusan untuk berliburan ke Labuan Bajo, kan pasti kan Lihat terinspirasi dulu nih. Ya, Inspirasi. mungkin nonton film kah, mungkin baca artikel kah ya kan, atau mungkin Betul. dengerin podcast orang yang habis liburan ke sana atau seperti itu. Nah, akhirnya kalau dari sisi kita sendiri memutuskan untuk mengambil solusi yang sebelah mana ini dari 4 ini. Kita memilihlah yang booking. Booking. I see. Itu. Kenapa kita memilih booking? Kan gitu sekarang. Kenapa kita memilih problem yang mau kita address itu adalah di bagian booking. Kalau misalnya Mas Donald nih terutama kan, Mas Donald nih punya, dulu kita pernah kolaborasi ya Mas Donald ya. Jadi saya sedikit tahu nih backgroundnya Mas Donald tuh juga di bidang hospitality kan ya. Iya. Apalagi juga sempat gini juga apa namanya minutes hotel ya. Apa namanya sosial medianya hotel. Sosial media ya. Kurang lebih gini. Saya aja nggak tahu loh. Nggak tahu ya? Waduh, Saya kan saya kan nggak bilang-bilang. lebih deket saya Mas. Ngapain aja dia Mas? Oke. Kita akhirnya sadar gitu. Terutama salah satu founder kita di Omni itu Pak Dewa Lipur, which is itu adalah ayah saya sendiri. Oke. Pak Dewa Lipur itu punya pengalaman di bidang hospitality more than 15 tahun. Di salah satu hotel bintang 5 di Prama Sanur. Oke ya. Oke. Nah, itu waktu itu sebagai reservation manager. Nah, kalau kita ngelihat nih Mas Idan, Mas Donald nih. Kalau misalnya hotel mau get online booking, itu kalau kita lihat 2010 ya, awal-awal ada OTA masuk, wah itu benar-benar terbantu banget tuh. Iya kan? Betul. Hotel kalau misalnya mau dapat online booking itu lewatnya OTA. Zaman dulu nih, zaman ayah saya baru kerja di hotel, caranya orang mau bisa dapat booking itu biasanya lewat offline agent atau si travelernya datang langsung ke hotelnya. Jadi dia langsung istilahnya walk in. Ya kan? Nah, kalau misalnya mau dapat online, mereka cuma bisa dapat di OTA. Mereka punya website, tapi website doang. Kalau misalnya mau reservasi, harus telepon biasanya. Which is itu waktunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Atau email-emailan untuk nanya, "Hai, kamu punya kamar tanggal segini atau enggak, berapa harganya dan segala macam." Butuh waktu yang sangat lama. Ribet lah ya. Sedangkan di OTA, cukup disentuh, orang sudah bisa booking. Betul. Tapi masalahnya muncul lagi. Commissionnya terlalu besar. Itu 20, 15 sampai 30 maybe. Revenue hotel decrease. Artinya gitu. Iya. Dan kita syukurnya di Indonesia di tahun 2012-an gitu udah muncul Traveloka yang which is itu adalah online travel agent asli Indonesia. Ya kan? Luar biasa. Sekarang ada tiket, ada yang lainnya juga. Sekarang coba Mas Idan bayangin dan Pak Donald bayangin. Ada sebuah company dari luar sana tidak pernah buka kantor di sini, dapat revenue, uangnya dikirim ke sana, tidak bayar, tidak memberikan sumbangsi sama sekali ke Indonesia. Hotelnya udah decrease their revenue, habis itu Indonesia nggak dapat apa-apa. So terpanggillah hati kita untuk ini nggak bisa lama-lama kayak gini. Kalau kita apalagi ya kita itu di Indonesia hidup dari bisnis hospitality. Terutama di Bali. Ya, benar-benar berasa banget kan? Betul. Di Bali begitu ada bom, begitu ada bencana, Wow. Iya. traveler mati. Ngefek banget ya. Waduh, semua jualan Shopee langsung, betul. semuanya langsung putar otak. Karena benar-benar mati. Nggak ada bisnis lainnya yang bisa teman-teman kita harapkan. Semuanya kerja di hotel, pada jadi bartender, pada jadi orang-orang kerja di hotel dan segala macamnya. Benar-benar mati. Oke, sekarang gimana caranya supaya bisnis-bisnis ini bisa tetap sustain? Hotel bisa tetap untung dan pelaku-pelaku pariwisata lainnya juga dapat efeknya. Win-win lah ya. Win-win. Akhirnya kita menciptakanlah Omni. Supaya yang awalnya websitenya hotel itu hanya bisa berkomunikasi kalau misalnya di telepon, artinya ada nih website tapi nggak bisa booking. Kalau mau booking harus nelpon atau email. Kenapa nggak kita pasangin sistem booking aja? Nah, yang hotelnya nggak perlu bikin, cuman kalau nanti ada 2 macam sih bayarnya hotelnya, sekalian aja nih ya. Jadi hotel bisa bayar kalau ada bookingan. Nggak ada bookingan nggak perlu bayar. Jadi nggak memberatkan ya? Tidak Betul. memberatkan, based on komisi atau bayar langsung berlangganan selama per bulan. Mau sebanyak apapun dia bookingannya, Bayar segitu aja. bayarnya segitu aja. Udah. Oke. Itu dan juga kalau di model bisnis yang lainnya kayak di OTA gitu kan hotel cuma bisa jualan rooms. But kita sadar. Jadi kan ada 4 tuh.
ada inspire, ada booking, ada experience, ada share, ya kan? Experience ini kan setelah kita booking, setelah kita datang, kita melakukan mendapatkan experience. Jalan-jalan, habis itu naik kuda, naik gajah, atau arung jeram dan segala macamnya gitu Mas Idan ya. Itu rata-rata di booking setelah nyampe destinasi wisata. 85% itu baru direservasi setelah nyampe, misalnya liburan ke Bali. Baru setelah nyampe Bali nih, baru booking naik gajah di Ubud, baru swing di Tegalalang kayak gitu. Jadi bukan dari negaranya dia tuh, 85%. Huge number. Artinya sekarang kita bikin nih, kita fasilitasin. Ketika si traveler sudah masuk ke hotel bisa nawarin, would you like to swing di Tegalalang nih, silakan booking di sini. Dari websitenya hotel sendiri. Dari websitenya hotel. Hotelnya hidup, dapat added revenue lagi, dan si pelaku activities atau experience hidup juga. Gitu. Itu si target kita. Mungkin tamunya juga lebih merasa aman dan nyaman karena dia bookingnya di website hotel ya. Yes, benar banget. Kan kalau takutnya nggak jelas siapa gitu kan, harganya mungkin dimainin atau mungkin nanti penipuan gitu ya. Faktor trustnya bisa dikepegang trustnya, banget ya. Benar banget. Cuman kita mesti potong sedikit ya Mas Idan, masalah durasi nih. Benar. Masalah durasi kita udah mau habis, tapi tenang. Karena nanti saya dioper. Dari Mas Idan dioper ke saya. Asik. Sementara saya balik itulah ke hostnya di acara ini. Oke. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan kita ya, ngobrol-ngobrol dan ketawa-ketawa bareng juga di sini. Omongannya itu luar biasa banget karena ini kan memang seperti yang dibilang sama Bli Wahyu tadi, Bali ini pariwisata ya. Dan semua orang tuh butuh traveling, semua orang tuh butuh melepaskan penat apa segala macam stres yang mereka alami di hidup ini, di kerjaan apa segala macam. Sanctuary lah, tempat pelarian lah ya. Jadi kehadiran teman-teman startup yang ada di kita ini luar biasa penting gitu loh. Nah makanya kebutuhan untuk traveling ini kan penting banget gitu. Nah terus tadi itu kita sempat membahas mengenai startup pariwisata di Indonesia atau di Bali itu bisa apa. Dan ternyata emang luar biasa banget dan mereka tuh bisa perannya mas nyata gitu loh ya. Nyata banget dan kerasa banget, bisa bikin kontribusi ke ekonomi lokal, ke hotel-hotel, ke penyedia experiences sebagai servisnya mereka gitu. Terus bisa menginspire orang-orang untuk traveling, menikmati keindahan alam dan keindahan segala macam makanan, apapun yang bisa di-offer oleh Indonesia kita tercinta ini mas. Gitu. Tepuk tangan dong. Mantap. Buat kalian startup pariwisata, terima kasih banget. Jadi berbunga-bunga nih hati saya. Dan jangan menyerah, jangan menyerah. Gitu. Pandemi bukan halangan. Kondisi seperti ini ya. Tahun depan mudah-mudahan lebih baik lagi ya. Amin. Semoga pandeminya cepat hilang ya Mas ya. Oke. Ya, jadi saya bisa sering-sering main ke Kembali. Bener. Iya. Sekarang dapat gelato lagi ke sini. Dapat gelato, ya kan? Wah, Oke dah, sip kalau gitu. Oke. Jadi gimana Mas Idan? Mau diintisarikan? Kita intisarikan ya, ternyata memang startup pariwisata bisa apa sih? Bisa banyak banget, bisa kolaborasi dengan banyak pihak, dengan banyak industri, kemudian bisa inspire orang-orang untuk bisa traveling, menikmati keindahannya Indonesia, bisa membanggakan negara kita juga atau daerah lokal masing-masing juga, nggak cuma negara lain, apa daerah lain gitu, tapi kita punya Indonesia Pride, local pride di tempat inilah, di Indonesia inilah banyak banget tempat pariwisata yang luar biasa, yang keren-keren. Demikianlah Idan. Intisari dari Idan. Saya hostnya, jadi saya terserah mau bikin sesinya siapa, namanya apa aja ya. Idan. Kalau Wahyu bingung tuh. Bingung ya. Bingung tuh. Kalau misalnya aku yang ganti tuh Wahyu apa ya? Sulit. Makanya udah bener Mas Idan. Iya, jadi makasih banget loh Bli Wahyu sama sama-sama udah bisa share. Semoga 2021 seperti yang kita tadi sampaikan juga tahun yang luar biasa, bisa bikin pariwisata Indonesia bisa makin amin. Bisa recover gitu ya. Iya, dan bahkan lebih dari sebelumnya. Karena udah ada startup yang di masa ini mengumpulkan tenaga gitu kan. Amin ya, kita berdoa sama-sama ya. Tapi Mas Donald, kita pengen tahu juga nih buat teman-teman yang ada di sana, di layar sana ya. Mereka punya pengalaman apa sih mengenai traveling atau mengenai traveling pariwisata? Atau startupnya pariwisata. Boleh dong di komen-komen gitu ya. Komen ya. Jangan cuma komen, tapi episode ini di like juga. Kemudian di share juga. Terus aktifkan loncengnya. Ada bunyinya nih Mas. Gitu. Nanti di sini ada nih lonceng.
Siap, Betul, siap, betul, siap, betul. siap, siap. Terima kasih loh udah datang, tapi jangan pulang dulu. Ya, oh iya. Karena saya mau ambil alih setelah ini di channelnya Temu Ilmu. Kita Oke. ngobrol-ngobrol lagi. Yes, Iya. itu. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Tapi jangan lupa tonton juga episodenya Temu Ilmu masih dengan Bli Wahyu dan Mbak Niken. Oke, kalau begitu. Sampai ketemu di sana. Thank you. Bye-bye.